Halo semuanya, saya Calvin Valentino dari TRPL2C Pagi. Kali ini saya akan melakukan AS praktikum dari pemrograman basis data. Dan tanpa berbahasa-basi, langsung saja kita mulai ke soalnya. Di sini kita itu ada sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Di dalamnya itu ada pelanggan, buku, pesanan, dan detail pesanan. Jadi ada 4 tabel. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, di sini saya sudah membuat tabel-tabelnya ya. Di sini ada 4 tabel yang diminta, ada tabel buku, detail pesanan, pelanggan, dan pesanan. Dan di dalamnya itu sudah terdapat data-datanya yang sudah saya masukkan. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau kita pengen lihat dari dari semua ini, jadi kita bikin query select from buku seperti ini untuk melihat yang buku. Jadi kita selanjutnya kita ke detail pesanan, lalu kita lihat pelanggan juga, terus kita juga lihat dari pesanan. Oke, kita go untuk melihat. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini sudah ada data dummy dari record yang sudah saya masukkan. Ada dari buku, itu ada ID buku, judul penulis, kategori, dan harga. Terus ada detail pesanan seperti ini, terus ada tabel pelanggan seperti ini, dan juga ada tabel pesanan seperti yang ini. Oke, kita ke soal pertama. Buatlah query SQL untuk menjawab pertanyaan pintar berikut. Oke. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar dan tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Jadi di sini diminta 3 hal, yaitu kita mentotalkan belanjaan dari seorang pelanggan, itu yang pertama. Terus kita urutkan dari total yang terbesar. Tapi di sini ada cap-nya, yaitu 500.000. Jadi itu harus yang di atas 500.000. Dan ya, kita buat saja query-nya di sini. Saya sudah sudah copy, jadi kita tinggal paste aja di sini. Oke, sudah kita paste. Di sini kita itu pakai perintah join untuk menggabungkan 4 tabel sekaligus, yaitu tabel pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan buku. Jadi kita menggabungkan pelanggan kita join dengan pesanan, terus pesanan kita join dengan detail pesanan kita join dengan buku. Dan untuk menghitung total belanja ini, kita kalikan harga buku dengan jumlah buku yang dibeli. Terus karena ini melibatkan fungsi penjumlahan atau agregasi, kita itu wajib pakai clause having untuk memfilter total belanja yang lebih dari 500.000. Jadi di sini kita filter dengan clause having, bukan pakai where. Terakhir kita itu urutkan datanya dari yang paling besar pakai order by. Jadi seperti itu kira-kira query-nya. Coba kita jalankan. Berhasil dijalankan, dan ini orang yang belanja lebih dari 500.000 itu adalah Agus Supriyadi. Nah, total belanjaan 960.000 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal nomor 2. Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, sini kita langsung membuat saja query-nya. Di sini kita gabungkan tabel buku, detail pesanan, dan pesanan. Kita pakai clause where untuk memfilter secara spesifik buku dengan kategori fiksi. Dan transaksinya terjadi di tahun 2023. Setelah itu kita jumlahkan total buku yang terjual, dan biar yang muncul cuma 5 buku dengan penjualan tertinggi, kita itu urutkan dari yang terbesar dan batasi hasilnya cuma 5 dengan perintah limit. Jadi seperti itu. Dan di sini kita coba go. Nah, ketemu dia 5 buku yang fiksi terlaris di 2023 itu adalah Lord of the Ring yang terjual 3, dan Harry Potter terjual 2, dan Dune itu terjual 2 biji. Oke, kita lanjut ke soal ketiga, yaitu seperti yang kita lihat di sini.
tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Jadi kita cari pelanggan yang nggak pernah belanja. Oke, langsung saja. Sini saya sudah pasti juga query-nya dan kita coba tinggal pastikan. Nah, kita itu menggunakan left join ya di sini. Perintah ini memastikan semua nama pelanggan di tabel kiri atau pelanggan tetap ditampilkan meskipun mereka tidak punya data atau tidak cocok dengan tabel pesanan. Kalau ada pelanggan yang belum pernah belanja, data ID pesanannya pasti bakal kosong. Jadi kita tinggal tambahkan kondisi where dan is null untuk mencari tahu pelanggan tersebut. Jadi ya kita tinggal go aja di sini. Oh, ini dia. Joko Anwar itu nggak pernah belanja dan ngapa-ngapain. Jadi ini dia orangnya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Di sini ada sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Nah, skema database itu ada departemen dengan ID departemen sebagai primary key, nama departemen dan lokasi. Terus ada karyawan, ID karyawan sebagai primary key, terus ada nama lengkap, posisi dan gaji. Terus ada ID departemen sebagai foreign key dari departemen ya. Terus ada proyek. Tabel proyek, di sini ada ID proyek sebagai primary key, terus nama proyek, tanggal mulai dan tanggal selesai. Dan ada tabel tugas. Di sini ada ID tugas sebagai primary key, ID karyawan sebagai foreign key, dan ID proyek sebagai foreign key dari proyek. Dan ID karyawan dari tabel karyawan. Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Jadi sini sudah saya buat ya tabel database dari kepegawaian, dan di sini ada departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Dan di dalamnya itu sudah saya masukkan data dummy juga yang bisa dilihat dengan query berikut. Select from departemen seperti ini, dan lanjut seperti seterusnya. Kita copy departemen, karyawan, itu proyek, setelah itu tugas. Oke, kita dan seperti yang bisa dilihat di sini sudah ada tabelnya beserta data-datanya. Sini ada tabel departemen, terus ada tabel karyawan, tabel proyek, dan tabel tugas sesuai yang diinginkan dari skenario ini. Kita lihat soal. Di sini ada pertanyaannya A, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Jadi kita itu harus tampilkan nama departemen dan jumlah karyawannya. Terus kita tampilkan juga departemen yang nggak ada karyawannya sama sekali. Jadi kita masukkan saja query-nya. Ini saya sudah buat ya. Kita tinggal paste aja. Jadi tinggal paste. Nah, di sini ini query-nya. Untuk menampilkan semua departemen termasuk yang kosong, kita itu harus menggunakan left join ya. Sini seperti yang tadi, dari tabel departemen ke tabel karyawan. Setelah itu digabungkan, kita hitung jumlahnya pakai fungsi count. Setelah itu pada dari karyawan ya, harus ID karyawan yang dihitung supaya kalau ada departemen yang kosong jumlahnya tetap terbaca 0. Jadi gitu. Dan kita coba run aja, kita go. Dan di sini ada departemen yang jumlah karyawan per departemen, dan ada departemen yang nggak ada sama sekali karyawannya, yaitu di marketing. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu 2B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Jadi kita langsung saja ke query-nya. Sini saya sudah paste query-nya, jadi tinggal saya paste. Nah, di query ini kita itu menggunakan teknik yang namanya subquery ya. Jadi di dalam clause where
itu kita bikin query kecil lagi yang namanya select average gaji ini untuk menghitung rata-rata gaji semua karyawan. Setelah itu database itu akan pasti otomatis mencocokkan mana aja karyawan yang gajinya lebih besar dari hasil hitungan rata-rata tersebut. Jadi kita tinggal go, dan ini dia nama karyawan yang gajinya di atas rata-rata karyawan lain. Itu ada Bella Safira dan Chandra Wijaya, seperti itu. Plus kita kerjain soal 2C. Sini soalnya seperti tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, di sini saya sudah ada query-nya. Seperti ini, saya udah copy dan kita tinggal paste aja. Nah, di sini tuh kita itu harus filter dua hal ya. Yang pertama itu kita perlu pastikan departemennya itu IT, menggunakan klausa where ya. Dan kedua itu kita mau cari yang tidak punya proyek. Cara itu seperti soal-soal sebelumnya, itu kita pakai left join ke tabel tugas. Lalu kita cari baris yang data ID tugasnya kosong dengan kondisi ID tugas is 0 seperti ini. Jadi kita tinggal go untuk mencari hasilnya. Boom. Ini dia data dari data dari IT yang anggotanya itu tidak lagi sedang bekerja ya, itu Denny Setiawan. Begitu. Lanjut kita ke soal nomor 3. Sini ada sistem informasi akademik SIA, sebuah universitas program otomasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut. Ada mahasiswa dengan NIM yang sebagai primary key dan nama total SKS, dan ada status. Terus ada tabel mata kuliah dengan kode MK sebagai primary key, nama mata kuliah dan SKS-nya. Setelah itu ada nilai dengan primary key ID nilai dan NIM itu sebagai foreign key dari mahasiswa, dan kode MK foreign key dari mata kuliah, dan ada nilai huruf. Oke, pertanyaannya, buat sebuah store procedure bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika iya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi, prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal mahasiswa dengan NIM ini berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM bla 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 belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, kita langsung saja. Sini saya sudah membuat tabelnya ya, sistem akademik dengan data dummy-nya. Yang bisa lihat di sini ada mahasiswa-mahasiswanya dengan NIM mereka M001 sampai M006, dan ini ada jumlah total SKS-nya yang bakal dites nanti. Terus ada status keaktifannya ini yang bakal berubah menjadi lulus ketika SKS-nya itu lebih dari 144. Kita bisa langsung saja ke SQL-nya. Di sini saya sudah paste SQL kita. Nah, di sini kita itu disuruh membuat prosedur ya. Jadi kita create dulu prosedurnya bernama proses kelulusan yang seperti yang diminta tadi, dan kita itu pakai parameter pNIM yang buat nampung inputan NIM ya dengan varchar 20. Setelah itu kita deklarasikan dua variabel dengan tipe integer, dan itu nilai defaultnya itu 0. Variabel pertama untuk menyimpan total SKS, dan variabel kedua itu untuk ngecek mahasiswa itu kalau dia itu ada atau eksis ya. Nah, selanjutnya itu kita validasikan dulu mahasiswanya. Kita hitung totalnya dari tabel mahasiswa. Di sini ada skenario-nya. Kalau hasilnya 0, maka dia itu akan muncul pesan mahasiswa dengan NIM ini tidak ditemukan karena mahasiswanya tidak ada. Tapi ketika mahasiswanya ditemukan, dan kita itu program langsung ngambil nilai total SKS-nya di sini. Kondisinya, jika total SKS-nya itu 144 atau lebih, maka mahasiswa itu akan lulus seperti ini, dan langsung berubah statusnya dari yang di sini tadi aktif menjadi lulus kalau total SKS-nya 144. Jadi kita coba go saja. Oke.
sudah jalan query-nya, dan di sini kita bisa panggil, kita bisa ngetes apakah query-nya berjalan dengan cara tadi call nama query-nya tadi, proses kelulusan, dan kita masukkan NIM ini ya, misalnya di sini M003. Kita tutup dan kita jalankan, dan query-nya sudah berjalan, proses kelulusan, dan pesan konfirmasinya di sini mahasiswa dengan NIM M003 berhasil diluluskan. Coba kita lihat di tabel mahasiswanya, dan ya di sini Richie Adidas telah diluluskan karena dia itu SKS-nya itu 144. Kalau kita di sini coba pakai misalnya di Mas Galon, yaitu M004, proses kelulusan nah tadi dia ini itu M004, tutup karena dia tadi nggak memenuhi SKS, maka mahasiswa dengan NIM M004 belum memenuhi syarat kelulusan. Kita lanjut ke 3B. Sini buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengabaikannya dengan return nilai indeks prestasi kumulatifnya itu IPK mahasiswa tersebut. Di IPK dihitung dengan rumus sigma dikali SKS kali bobot nilai dibagi dengan sigma SKS. Oke. Jadi kita langsung saja. Sini sudah saya buat query-nya juga. Kita langsung paste saja. Nah, di query ini itu di bawah ini kita diminta untuk membuat function dengan nama hitung IPK ya. Jadi kita create function hitung IPK dan parameternya itu ditampung ke pnim dengan varchar 20 dan returnnya kita set ke desimal 4,2. Setelah di sini itu kita pakai keterangan deterministik dan reads SQL data untuk memastikan function ini bakal menghasilkan nilai yang konsisten dan cuma bisa melakukan aksi select atau baca data. Lalu kita deklarasikan di sini tuh ada 3 variabel, ada dengan nilai defaultnya itu semuanya 0, itu variabel untuk nyimpan IPK, terus total bobot SKS dan total SKS. Terus kita lanjut ke proses perhitungan datanya ya. Di sini kita gabungkan tabel nilai dengan tabel mata kuliah di bagian select, terus kita hitung total SKS dan total bobotnya. Untuk bobot kita pakai perkodingan case di sini. Untuk konversi nilai huruf jadi angka, nilai A dikonversi menjadi 4, B itu jadi 3, C jadi 2, dan D jadi 1. Dan gitu seterusnya. Setelah dikonversi, maka angkanya dikalikan dengan SKS masing-masing matkul. Lalu hitungannya dimasukkan ke variabel penampung tadi. Terakhir, kita itu tambahin skenario if. Jika total SKS itu lebih dari 0, nilai IPK-nya itu adalah hasil dari pembagian antara total bobot SKS dan total dibagi dari total SKS. Terus kita kembalikan nilainya dengan perintah return dan langsung kita tutup query-nya. Dan coba kita jalankan. Nah, query-nya berhasil berjalan dan di sini kita itu bakal tes melihat IPK dari mahasiswa. Contohnya di sini Bagas Kopling. Kita masukkan query ini. Select hitung IPK. Terus ini NIM dari mahasiswa tadi.
IPK-nya dari mahasiswa tadi. Nah, contohnya siapa tadi namanya? M002. Oh ya, Bagas Kopling. Contoh IPK dari Bagas Kopling itu adalah 2,57. Jadi seperti itu. Oke, kita ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 4. Langsung saja, di sini kita lihat sebuah sistem manajemen inventory stok retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Dapat skema database yang relevan itu ada produk, ada penjualan, ada penjualan, ada log stock dengan primary key dan foreign key-nya masing-masing. Nah, di sini saya sudah buat tabelnya ya. Untuk ini. Terus kita lihat ke pertanyaannya, buatlah sebuah trigger bernama update stock setelan penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baterai yang baru yang ditambahkan. Insert ke tabel data penjualan. Terus fungsi dari trigger ini adalah mengurangi nilai stok pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Setelah itu yang di B itu dia itu diminta setelah mengurangi stok, triggernya itu harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus masukkan data baru ke dalam tabel stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatannya itu dibuat. Oke. Di sini saya itu sudah buat juga untuk trigger ya. Oke, tadi ada sedikit error, jadi langsung saja. Di sini saya udah bikin tabelnya tadi dan sudah saya masukkan juga data dummy-nya ya di sini. Ada deterjen, ada lollipop, sampo, dan minyak sawit seperti yang bisa dilihat. Terus kita bikin trigger yang diminta result tadi seperti ini. Kita itu menentukan kapan triggernya aktif, kita pakai perintah after insert on detail penjualan. Ini kasih tahu database kalau trigger harus otomatis nyala setelah ada baris data baru yang ditambahkan ke tabel detail penjualan. Terus ada for each row, ini tuh memastikan kodenya dieksekusi satu persatu untuk setiap jenis barang yang masuk di transaksi penjualan tersebut. Terus di sini kita juga bisa mengurangi stok barang. Kita itu pakai perintah update produk set stock sama dengan new jumlah ini ya. Kata kuncinya itu ada di new jumlah. Ini itu sangat penting, fungsinya itu untuk ngambil angka jumlah barang yang baru saja diinput di tabel detail penjualan. Lalu angkanya langsung dipakai untuk mengurangi stok barang di tabel produk. Terus ambil sisa stok terakhir. Ini itu kita perlu tahu berapa sisa angka akhirnya. Jadi kita pakai perintah select di sini untuk menarik data stok terbaru dari tabel produk. Lalu nilainya itu kita simpan sementara di dalam variasi penampung bernama sisa stok. Ini nih. Nah, kita itu yang terakhir itu kita itu bisa mencatat peringatan kalau stoknya itu menipis. Itu kita pakai skenario pengkondisian if untuk mengecek isi variabel sisa stoknya ya. Tadi kalau isi stoknya itu di bawah 10, maka akan otomatis menjalankan perintah insert untuk merekam ID produk, angka sisa stok, dan waktu kejadian menggunakan fungsi now ke dalam log stock rendah. Jadi kita masukkan dia ke log stock rendah kalau dia itu di bawah 10. Trigger ini akan mencatat peringatan apapun. Jadi setelah itu kita tutup. Error di sini. Tapi ini nggak apa-apa ya, karena saya coba triggernya lagi, jadi dia tidak bisa ya, karena triggernya saya udah buat tadi ini. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di sini, cuman karena ini error karena triggernya udah ada gitu. Karena tadi saya udah coba dan triggernya ini tidak ada masalah sih waktu saya run tadi. Jadi
Coba kita tes aja triggernya apakah berhasil. Nah, di sini saya udah punya data dummy ya. Dan di dalamnya itu ada deterjen, lollipop, sampo, sama minyak sawit. Dan ya, triggernya itu bakal jalan kalau stok ini kurang dari 10 gitu. Jadi, dan kalau stoknya kurang dari 10, ini tuh bakal masuk ke log stok rendah. Biar dikasih tahu gitu loh. Jadi, ya, sebelum itu kita kan produknya ini masih 20, 15, dan nggak ada yang kurang dari 10. Supaya mengaktifkan triggernya ya kita manipulasi data inilah. Caranya ya kita masukkan query seperti ini. Jadi kita kurangin barangnya dan kita coba go. Berhasil. Dan cara lihatnya itu kita di sini tuh sudah berhasil ya produknya. Nah, ini deterjen udah berkurang menjadi 8, lollipop udah menjadi 9, dan sampo jadi 10, minyak sawit menjadi 5. Di sini tuh yang bakal masuk ke log stok rendah itu deterjen, lollipop, sama minyak sawit. Gitu loh. Jadi kita coba lihat saja di sini, kita masukkan query seperti berikut. Select from produk. Nah, yang ini kita tutup dan kita juga buat select from log stok rendah. Yang ini tutup. Dah, kita coba jalankan query ini. Nah, ini dia produknya. Itu bisa dilihat di sini ada deterjen itu stoknya 8, lollipop stoknya 9, sampo stoknya 10, dan minyak sawit stoknya 5. Jadi di sini yang bakal masuk ke log stok rendah itu yang deterjen, seharusnya deterjen, lollipop, sama minyak sawit karena dia kurang dari 10. Dan kalian bisa lihat di sini dari log stok rendah produk 01 yaitu deterjen itu stoknya sisa 8, produk 02 yaitu lollipop sisanya 9, dan produk 04 itu sisa 5 yaitu minyak sawit. Dan 03 tidak ada di sini karena dia stoknya itu masih 10 dan dia tidak kurang dari stok yang 10 tadi. Jadi itu dia penjelasan praktikum dari AS pemrograman basis data. Sekian dari saya, Calvin Valentino. Terima kasih.